Selamat datang kembali di kanal Perempuan Berkisah bersama kami, tim redaksi Perempuan Berkisah. Kali ini kami ingin membacakan sebuah kisah tentang seseorang perempuan yang mencintai seorang lelaki. Lelaki ini adalah seorang akademisi di sebuah kampus di Bandung. Namun, mereka kini terpisah karena salah satu dari mereka telah menikah. Sobat Perempuan Berkisah, rekan kami, Angel, akan membacakan kisah ini, dan setelahnya kita akan mengulas bagaimana tanggapan kami tentang kisah ini. Selamat mendengarkan. Ini adalah kisah yang dikirimkan oleh sender melalui email kami. Selamat mendengar dan juga menyimak. Aku mencintai seorang akademisi di sebuah kampus di Bandung. Sebelum dan setelah menikah, kami masih berhubungan. Dia janji menikahiku, tapi hubungan kami semakin toksik. Aku berhubungan dengan seorang pria yang usianya berbeda 4 tahun denganku. Ia lelaki yang aku impikan sejak dulu. Cerdas dan berprestasi, mapan, dan terkenal karena aktivis di salah satu organisasi. Belum lagi ia juga advokat, wakil dekan muda Fakultas Hukum di Universitas Swasta di Bandung. Dan ia calon kandidat doktor di universitas negeri favorit. Tapi semua ini tidak mencerminkan dirinya yang sesungguhnya. Ia selalu membuatku tertekan, menjadikan aku objek seksual. Aku merasa dimanfaatkan tanpa pernah diberi kepastian soal status hubungan. Sudah lebih dari 4 tahun aku mengenalnya. Kami sempat dekat di tahun 2016-2017. Tapi sayangnya, selama kami berrelasi, ia sudah mempunyai pacar. Sebab aku pernah mendapati pacarnya yang membalas chat ketika kami berkomunikasi. Aku sakit hati dan kecewa. Akhirnya hubungan kita terputus dan aku mulai menjauhinya. Di bulan Januari 2019, aku bertemu lagi dengannya. Ada rasa rindu mungkin dan keinginan untuk memiliki. Aku menyerah dan merelakan diriku untuk berhubungan badan. Relasi ini menguras emosi. Aku tidak tahan karena lagi-lagi aku tidak pernah diberikan kepastian.
Akhirnya di bulan Juni 2019, kuputuskan hubunganku dengannya karena makin merasa tidak nyaman. Dia hanya memanfaatkan aku kembali untuk kepuasan seksualnya. Selalu mendesak aku untuk berhubungan seks tanpa memperdulikan perasaanku sebenarnya. Jiwaku terombang-ambing. Ucapan kata manisnya selalu membuai. Rasanya aku seperti tidak bisa menolak, terbius oleh sikapnya yang manipulatif. Akhirnya, bulan September 2019, kita bertemu lagi dan melakukan hubungan seksual lagi. Sampai hari ini. Padahal, dia sudah menikah di bulan Desember 2019 dan istrinya sedang hamil. Ada rasa kesal dan kecewa. Namun aku tidak mampu menyudahi relasi ini. Sejak awal hubungan ini, ia selalu berjanji untuk menikahiku. Itulah yang membuatku bimbang. Tapi kenyataannya, ia malah menikahi perempuan lain. Sakit rasanya menerima kenyataan. Hubungan kita hanya berakhir di ranjang. Di tengah pandemi ini, aku sudah 3 bulan tidak bertemu dengannya. Semakin hari, semakin agresif dia mengajakku bertemu. Dia selalu ingin bertemu di hotel. Tapi aku menolaknya. Aku tidak ingin lagi berhubungan seksual tanpa komitmen. Tapi ternyata dia mengancam untuk meninggalkanku. Aku bingung. Di satu sisi aku mencintainya. Aku setia menunggu dia. Hingga aku tak berpacaran dengan siapapun hingga sekarang. Tapi di sisi lain, dia sudah menikah, punya istri, dan yang lebih parah lagi, seakan-akan yang dia inginkan hanya tubuhku. Aku tidak ingin terombang-ambing pada ketidakpastian. Aku ingin bahagia dengan cara yang baik dan benar. Mungkinkah aku mampu keluar dari relasi yang toksik ini? Itu adalah kisah dari seorang sender yang telah dibacakan oleh rekan kami dari tim redaksi Perempuan Berkisah, Angel. Terima kasih kepada sender yang mengirimkan kisah ini. Terima kasih telah berbagi kisah bersama kami dan mempercayakan kami untuk membagikan kisahmu. Kami sangat memahami bagaimana perasaanmu. Tapi percayalah, yakinlah, siapapun kamu berhak dan layak dicintai dengan benar dan hormat. Dalam konteks hubunganmu, bahkan kamu sudah menyadarinya bagaimana dia melakukan manipulasi. Apalagi dia kini sudah berkeluarga. Maka situasi ini bukan hanya semakin menyakitimu,
namun juga perempuan yang kini telah sah menjadi istrinya. Namun, di sini kami akan fokus pada posisimu. Bagi kami penting kamu segera ambil sikap dan sayangi dirimu. Fokus pada mencintai dirimu sendiri sebelum terjadi hal yang lebih menyakitkan. Percayalah, hubungan yang sehat seharusnya dibangun, yakni hubungan yang saling mendukung, saling menyayangi, dan saling menguatkan. Faktanya, seorang yang kamu cintai sudah bukan lagi milikmu. Seseorang yang kamu cintai memilih perempuan lain. Seseorang yang kamu cintai memilih jalan aman untuk tidak menghiraukanmu. Saat ini kamu tanpa sadar terus masuk dalam siklus kekerasan. Jadi, kini coba kembali pahami fase-fasenya. Ketika dia menyakitimu, dia akan memohon maaf dan menuruti semua kemauanmu. Ini yang disebut fase bulan madu, masa tenang, minim konflik, dan diwarnai romantisme. Tapi setelah itu ada fase ketegangan. Biasanya pelaku mulai tegang, frustrasi, cemburu, merasa paling benar. Sementara perempuan sebagai korban biasanya akan marah, merasa diperlakukan tidak adil, dipermalukan, dan bahkan sudah mulai putus asa. Lalu ada juga fase kekerasan. Fase ini bisa bermula ketika salah satu pasangan melakukan kekerasan pada pasangannya, serta fase penyesalan. Di fase ini, pelaku akan mulai menyesal dan membela diri. Fase penyesalan ini diikuti dengan fase bulan madu dan terus berputar seperti roda dan spiral. Makin lama durasi fase bulan madu atau fase tenang akan semakin sebentar dan semakin cepat memasuki masa-masa tegang, lalu diikuti dengan kekerasan yang semakin intens. Untuk saat ini, jika sudah sering sekali mengalami siklus di atas, ada baiknya kamu segera waspada, segera mencari pertolongan dan mencegah terjadinya kekerasan yang lebih parah. Dalam kasusmu, dia tidak akan mau melepas posisi amannya. Dia akan terus memanipulasimu. Maka, demi kesehatan jiwamu, demi masa depanmu, demi kebaikan perempuan lainnya, demi dirimu, berhentilah berharap bahwa dia akan berubah dan menikahimu. Mau sampai kapan? Kini segera putuskan semua akses komunikasi dengannya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan katakan tidak. Kami yakin kamu mampu keluar dari relasi toksik ini. Peluk dari kami semuanya, tim redaksi Perempuan Berkisah. Kepada sobat yang mendengarkan kisah ini,